Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gizi, perkenalkan saya Cahya Mutasyafinah yang merupakan salah satu mahasiswi dari program studi gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa sih peran pemerintah dan juga swasta dalam memberikan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, jadi sebelum itu kita tahu bahwa pembangunan kesehatan itu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Namun, untuk mencapainya tentu tidak hanya mengandalkan peran pemerintah saja, tetapi peran swasta itu juga sangat penting untuk melengkapi dan juga memperkuat sistem keamanan nasional di Indonesia. Nah, menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tahun 2023, Indonesia memiliki lebih dari 3.100 rumah sakit, 10.180 puskesmas, dan sekitar 17.000 klinik. Yang menariknya, dari jumlah klinik tersebut, lebih dari 15.000 itu merupakan milik swasta. Yang artinya, sektor swasta juga berperan besar dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas peran pemerintah terlebih dahulu, di mana pemerintah ini tuh memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan juga terjangkau. Nah, adapun peran pemerintah yang pertama yaitu membuat kebijakan dan juga regulasi. Misalnya, Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 yang mengatur pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Yang kedua, menyediakan layanan dasar melalui puskesmas dan juga rumah sakit daerah, yang dimana pemerintah juga menjalankan program nasional seperti imunisasi, penanggulangan stunting, dan juga BPJS Kesehatan. Yang ketiga, yaitu menjamin pemerataan layanan melalui program Nusantara Sehat, yaitu salah satu program penempatan tenaga kesehatan di daerah terpencil atau daerah yang memiliki akses layanan kesehatan yang terbatas. Dan yang terakhir dan yang paling terbaru yaitu pemerintah membangun sistem digital nasional bernama Satu Sehat yang mengintegrasikan data pasien dari fasilitas pemerintah dan juga swasta agar pelayanan lebih efektif. Nah, jadi singkatnya, pemerintah itu tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penyedia layanan dasar sekaligus sebagai penjaga pemerataan akses kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, selanjutnya kita ke sisi swasta, di mana sektor swasta ini membantu memperkuat kapasitas pelayanan dan meningkatkan mutu layanan kesehatan, yang dimana salah satu contohnya yaitu BPJS Kesehatan yang saat ini bermitra dengan sekitar 2.881 rumah sakit di seluruh Indonesia, di mana sebagian besar diantaranya adalah rumah sakit swasta. Selain itu, sektor swasta juga berperan dalam menghadirkan inovasi seperti penggunaan telemedicine, sistem antrian digital, dan rekam medis elektronik. Mereka juga sering menjalankan program CCM seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan edukasi gizi di masyarakat. Nah, dengan fleksibilitas dan kemampuan berinovasi, sektor swasta menjadi pelengkap penting bagi sistem layanan kesehatan pemerintah di Indonesia. Nah, selanjutnya ada kolaborasi dan juga tantangan antara pemerintah dan swasta dalam menjalankan suatu program. Nah, salah satu kolaborasi yang berjalan yaitu program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, namun dari program ini tuh masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterlambatan pembayaran klaim BPJS kepada rumah sakit swasta, perbedaan kualitas layanan antara kota dan desa, dan belum semua fasilitas kesehatan itu terhubung dengan sistem digital Satu Sehat. Nah, dengan adanya tantangan-tantangan ini, diperlukan kerjasama bagi pemerintah dan swasta agar program yang bisa berjalan dengan lebih optimal. Jadi, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pemerintah dan juga swasta itu memiliki peran yang saling melengkapi, di mana pemerintah berperan dalam kebijakan dan pemerataan layanan, sementara swasta berkontribusi dalam kapasitas investasi dan juga inovasi. Nah, jika keduanya itu saling memperkuat lewat sistem digital dan juga kebijakan yang adil, maka Indonesia akan semakin dekat pada sistem kesehatan yang merata, berkualitas, dan juga berkelanjutan. Itu saja yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.